tahunnya seorang dokter, Dokter Haris. Mohon mikrofonnya dinyalakan dahulu, Dokter Haris. Selamat malam, Dokter Haris. Selamat malam, Pak Peter. Wow, luar biasa. Ya. Senang sekali ketemu dengan Dokter Haris pada malam hari ini. Ya, baik, Dok. Kita ngobrol-ngobrol santai, Dok. Ya, kita ngobrol-ngobrol santai saja. Saya cuma tahu ada namanya DRG, dokter gigi, udah pasti. Ya, coba sedikit Dok ceritakan latar belakang dokter seperti apa sih? Ya, kami semua ingin mengetahui sebelum kita masuk atau dokter menceritakan tentang yang namanya bisnis ini. Sambil menunggu pertanyaan dari Bapak Ibu semuanya di dalam chat, kita berbincang-bincang sejenak dengan Dokter Haris. Silakan Dok, latar belakang dokter seperti apa? Silakan Dok. Iya, terima kasih Pak Peter untuk waktu dan tempatnya. Jadi saya sebetulnya asli dari Solo, Pak Peter. Wong Solo, rupane. Iya, satu kota dengan Pak Jokowi. Wes, ngeri sedap ini. Silakan. Iya, jadi tahun 2005 saya pindah ke Denpasar. Siap. Dan di Denpasar saya berpraktek swasta. Ya. Jadi bersama dengan kakak saya itu klinik BIDC ya, Bali International Dental Center. Ya. Itu ada 9 dokter gigi di situ. Oke. Jadi selama mungkin saat ini sudah 16 tahun saya menjadi seorang dokter gigi di Denpasar, Bali, Pak Peter. Mantap. Itu background saya. Anak saya 3, istri 1, Pak Peter. Iya, jangan Pak, jangan lebih dari 1 Pak. Oke. Tapi di tren saya bisa punya 2 istri. Oh iya, benar. Di tren. Nanti saya jelasin. Iya, saya pengen tahu itu. Soalnya menggelitik di telinga saya itu 2 istri di dalam tren itu saya pengen tahu ya. Tapi sebelum sampai ke situ, ya tadi dokter sudah mengatakan tinggal di Denpasar. Nah, dokter ini kan muncul di sini di dalam komunitas tren saat sekarang pastinya sudah menjadi mitra. Nah, saya pengen tahu dari dokter, apa sih, bagaimana sih kok dokter bisa join bersama kami? Apa yang membuat dokter itu tertarik? Silakan Dok, tolong dijelaskan ke kita-kita nih Dok. Terima kasih Pak Peter. Jadi berawal dari masalah di internet. Jadi anak saya 3 waktu study from home menggunakan Zoom. Seringkali masalahnya adalah koneksi internet itu tidak stabil. Jadi saya sudah berganti 2 kali internet ya. Yang pertama IndiHome, yang kedua saya pakai CBN. Dan saya bayar langganan tiap bulan antara 400 sampai 500 ribu. Tapi masalahnya adalah seperti kebanyakan orang, internet di rumah di saat pemakaiannya banyak di waktu yang sibuk, seringkali saat Zoom akan putus. Di tengah jalan, di saat ulangan, di saat pelajaran, akhirnya anak-anak saya sering dimarahin gurunya. Dan akhir Maret itu kebetulan saya diperkenalkan tren ini, modem tren, saya tidak tahu ini bisnis ya. Jadi ada sebuah modem internet yang canggih bisa memakai 5 provider dan bisa memilih yang kuat. Dan di sini saya pikir kok kebetulan ya masalah internet ini ada penawaran modem internet. Waktu itu saya mau langganan internet kabel lagi, saya mikir nanti masalahnya sama, saya sudah 2 kali kan. Nah, saya nggak pikir panjang, oke dah saya pengen tahu modemnya seperti apa. Akhirnya saya diperkenalkan dengan Dokter Gigi Samuel melalui private Zoom. Saya sudah dijelaskan tentang produknya, tentang bisnisnya, tapi saya menganggap saya memang perlunya modem. Karena saya praktek dari pagi sampai sore kan. Jadi saya sudah nggak mau menjalankan bisnis. Saya pikir ini modemnya bagus. Saya coba 1. Nah, saya coba 1, kemudian Dokter Sam telepon saya, "Dok, percaya dengan saya, ambil 3." Karena mungkin Dokter Sam melihat saya di Denpasar, pasien saya kan banyak. Jadi di situ siapa tahu saya tertarik menjalankan bisnis. Nah, saya pikir-pikir, saya cuma 1 cukup kok, buat apa 3? Tapi sesudah saya ditelepon, saya dijelaskan, akhirnya oke dah saya ambil keputusan, saya beli 2 lagi. Jadi 1 untuk saya, 1 untuk istri. Karena pemakaian untuk handphone itu cukup lumayan ya. Istri saya sebulan 400 ribu, saya sebulan 200 ribu. Dihitung-hitung, ya oke lah. Sambil siapa tahu saya mau jalankan bisnisnya. Ternyata luar biasa bisnisnya Pak Peter. Aduh, luar biasa penjelasannya. Jadi Dokter Haris dikenalkan oleh Dokter Sam. Jadi para dokter saling Pak Budi. Ya, Pak Budi ya.
Kemudian habis itu menjoinkan, artinya langsung ada mengambil 3 unit jadi totalnya, betul ya Pak Dokter ya? Ya, itu Oke. istri saya 2 di situ Pak Peter. Nah, terjawab ya, istri 2 di situ ya. Iya, benar-benar. Jangan berpikir yang negatif dulu, Bapak Ibu semua yang baru hadir ya. Jadi maksudnya Dokter Haris ini istri 2 adalah di kiri 1 istri pertama, di kanan adalah istri kedua. Hanya di tren yang bisa mempunyai istri 2. Betul ya Dokter Haris ya? Luar Betul Pak biasa. Peter. Baik, Bapak Ibu semua, kita lanjutkan. Ini yang saya ingin tahu. Tadi Dokter Haris mengatakan adalah join di bulan Maret. Saya pengen tahu sih, berapa kali ikut Zoom? Atau begitu langsung ditawarkan Pak Budi, langsung join, atau berapa kali? Ya, berapa kali ikut Zoom-nya? Kami semua ingin tahu. Ya, silakan Dok, tolong bisa diinformasikan kita. Ya, sekali Pak Peter, karena Wih. saya percaya dengan yang mengundang saya. Karena saya kenal Pak Budi sejak dari Jogja, sama-sama dari Jogja. Saya kenal baik orang tuanya, jadi teman tenis saya waktu di Jogja, sebelum saya pindah ke Bali. Jadi saya kenal baik background-nya, keluarganya, nggak mungkin Pak Budi menawarkan sesuatu yang tidak baik. Ya udah, saya memang kebetulan beli modemnya bagus. Ya, saya percaya dengan perusahaannya, saya percaya dengan bisnisnya, dan saya ngecek legalitasnya. Dan betul-betul ini perusahaan yang sangat legal. Betul. Oke. Iya. Baik, Dok. Jadi dokter join itu karena percaya dengan Pak Budi. Bapak Ibu semua, di sini kita belajar dan kita melihat bahwa bisnis ini adalah yang pertama kali diterapkan itu adalah sistem kepercayaan. Bapak Ibu diundang oleh pengundang Bapak Ibu semua dan yakin dan percaya pengundang Bapak Ibu semua bukan mau menjerumuskan, bukan mau mendapatkan 10%-nya, tetapi ingin membantu Bapak Ibu semua untuk mengatasi satu solusi yang dihadapinya, yaitu di dalam bisnis trend. Demikian, betul ya Dokter Haris ya? Betul sekali Pak Peter. Nah, saya pengen tahu nih, dokter sudah mempunyai 3 unit, ya. Nah, sekarang saya pengen tahu, sudah pernah dites kemana dan apa sih kejelekannya daripada modem ini atau apa yang menjadi masalah kalau tidak menggunakan modem ini, modem train ini, setelah dokter bergabung dengan kita di sini. Silakan Dok. Ya, terima kasih. Saya sudah pakai modem ini hampir 4 bulan Pak Peter, dan saya sangat puas karena ya seperti kita tahu Bali itu adalah paradise ya. Jadi seperti pulau surga ya. Jadi memang saya seringkali menginap di hotel, mungkin 2 minggu sekali atau kadang seminggu sekali nginap di Nusa Dua, kemudian di Seminyak, kemudian di Ubud. Nah, di situ saya dapat mainan baru Pak Peter. Jadi di Kintamani yang sulit sinyal, saya bawa modem trennya, sinyalnya bagus. Kemudian di Ubud, di hotel yang biasanya seluler single operator nggak bisa, pakai tren bagus. Kemudian di rumah yang saya sangat senang itu karena saya bergabung dengan tren itu alasan pertama adalah untuk anak-anak saya. Jadi di saat sekarang ini anak-anak saya nggak pernah pakai internet rumah. Akhirnya modem tren saya itu nggak bisa diganggu, harus satu ditinggal di rumah di saat anak-anak sekolah. Siap. Sangat membantu sekali. Dan di saat mati listrik itu internet di rumah nggak bisa dipakai, modem tren masih bisa dipakai. Betul. Di Denpasar sering sekali mati listrik. Wah. Iya. Baik, waduh luar biasa ya. Jadi itu adalah testimoni dari produknya dipakai dimanapun, dokter mengalami sendiri dengan kondisi sinyalnya justru lebih bagus daripada mungkin dengan yang ada di hotel-hotel. Ya, Bapak Ibu semua, ya silahkan jangan ragu-ragu tulis di kolom chat untuk bertanya karena saya masih ada satu pertanyaan buat Dokter Haris ya. Sebelum saya memberikan pertanyaan kepada Dokter Haris, silahkan Bapak Ibu semua isi di kolom chat. Bapak Ibu semua bertanya, silahkan jangan ragu-ragu. Kami di sini tim player semua yang hadir malam hari ini ingin memberikan satu jawaban yang pasti kepada Bapak Ibu semuanya. Untuk itu jangan ragu-ragu untuk bertanya di dalam kolom chat. Satu Dok, yang terakhir pertanyaan saya. Dokter, seorang dokter yang punya banyak pasien, pasti sibuknya. Bagaimana?
bagaimana menjalankan bisnis ini, bagaimana bisa mendapatkan istilahnya mitra-mitranya. Apakah karena begitu pasien datang, kemudian suruh buka mulut, ayo kamu ambil tren, nanti kalau enggak tak cabut satu gigi. Apakah seperti itu atau bagaimana, Dok? Tolong dijelaskan supaya kita ini mengetahuinya. Baik, silakan, Dok. Oke, Pak Peter. Kalau saya lihat di tren ini, cara kerjanya itu mirip dengan profesi saya. Sumpah seorang dokter itu harus menolong orang. Iya. Ya, jadi mengobati, menolong orang. Jadi cara kerja tren ini juga membantu orang yang kita undang, membantu orang yang menjadi mitra kita. Ya, mungkin bahasa kerennya adalah people helping business. Betul. Ini yang saya lihat cocok dengan pikiran saya. Di saat saya memutuskan mau bergabung di tren, saya melihat peluang bisnisnya. Prinsip saya satu, di saat pandemi banyak orang perlu penghasilan. Di saat pandemi, kebutuhan akan internet itu kebutuhan pokok, lebih pokok daripada makan. Kalau kita mungkin 1 jam, 2 jam nggak makan, masih bisa tahan lapar, minum air. Tapi kalau internet 1 jam, 2 jam di handphone kita sudah nggak ada kuota, berapapun kita pasti cari kuotanya. Nah, ini yang menurut saya sebuah panggilan ya bagi orang-orang yang mau membantu orang lain, itu cocok di bisnis tren. Siap. Tapi kalau kita tidak siap membantu orang yang kita ajak, ya saran saya lebih baik tidak cocok di bisnis tren. Mungkin bisnis investasi yang lain, cuma nyimpan uang, biarin aja. Tapi di tren saya enggak. Saya melihat orang yang sukses adalah orang yang suka menolong orang lain sukses. Setuju. Itu yang saya lihat luar biasa di tren. Itu Pak Peter. Oke. Baik, luar biasa penjelasan dari Dr. Gigi Haris yang sangat humble, rendah hati dan mau menolong ya. Jadi bukan karena ada pasien tetapi justru bergabung bersama tren ini istilahnya mau menolong ya. Jadi luar biasa sekali. Terima kasih Dr. Haris atas waktunya dan kesempatannya. Nanti bisa tetap stay tune di sini. Siapa tahu ada beberapa mitra yang ingin bertanya langsung kepada dokter, silakan. Nanti akan didampingi juga oleh Ibu Ami. Terima kasih sekali lagi, kita berikan tepuk tangan aplaus pada Dr. Haris. Terima kasih, luar biasa. Terima kasih, sama-sama. Baik, Bapak Ibu semuanya, kita akan lanjutkan ya untuk acara pada malam hari ini. Ya, tadi saya sudah katakan kita langsung nanti akan masuk ke dalam sesi tanya jawab, baik itu melalui chat atau melalui langsung raise hand. Ya, Ibu Ami saya minta untuk tampil kembali bersama kita di sini. Dengan mic-nya dinyalakan karena Ibu Ami bisa membantu untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang akan saya bacakan di dalam chat ini ya. Kalau chatnya tolong di able. Oke. Chat untuk peserta. Sudah. Maaf. Oke. Baik. Baik Bapak Ibu semua, ini chatroomnya rupanya sudah dibuka ya. Jadi silakan kalau Bapak Ibu mau bertanya silakan di sini, dan sini ada yang satu raise hand dulu ya Ibu Ami karena dari tadi sudah cukup lama. Namanya Pak Andri. Silakan Pak Andri kalau ada mau bertanya, dan bagi para mitra yang mau menyapa undangannya bisa menuliskan di kolom chat ya, dan silakan nanti yang diundang oleh para Bapak Ibu semuanya bisa membaca itu sapaan daripada undangan Bapak Ibu semuanya. Ya, silakan Pak Andri tadi yang duluan untuk raise hand, apakah masih ada di sini? Pak Andri masih ada? Rupanya sudah tidak ada. Oke. Baik, berikutnya di sini ada yang raise hand sebelum ke pertanyaan ya. Dengan Pak Yudi. Silakan Pak Yudi, saya sudah unmute. Ya, oke. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Saya mau bertanya. Ini tidak terkait dengan marketingnya, tapi terkait dengan teknis ya untuk purna jualnya. Saya pengen tahu untuk alat ini bagaimana kalau mengalami kerusakan, dia harus diservis kemana? Kemudian garansinya berapa lama? Seumpama, semoga tidak terjadi. Baru beli, terus kemudian baru 2 bulan ternyata rusak. Karena barang-barang kan mungkin saja ada yang tidak lolos, quality controlnya sebenarnya terlewat gitu segala macam. Terus
Kemudian ini jangkauannya berapa jauh ya? Umpamanya rumah 2 lantai, apakah alat ini ditaruh di lantai 1, itu bisa ditangkap di lantai 2, ataupun sebaliknya? Mungkin itu saja pertanyaan saya terkait dengan teknisnya. Terima kasih. Terima kasih banyak Pak Yudi, luar biasa pertanyaannya, dan silakan Ibu Ami tolong dijawab, dan saya sudah share screen di sini ya. Ya, baik Pak Yudi, terima kasih buat pertanyaannya. Saya akan mencoba menjawab. Apabila nanti belum lengkap, boleh tim yang lain membantu saya. Untuk garansi ya Pak Yudi, jadi pada saat kita bergabung, nanti setiap calon mitra itu diberikan satu pilihan ya, yaitu untuk memiliki asuransi ya. Asuransi ini sebesar 200.000 per tahun ya. Jadi itu termasuk kerusakannya itu all risk. Jadi apapun misalnya jatuh atau terkena air, apapun kerusakannya atau hilang sekalipun itu bisa diganti dengan ada syaratnya tentunya ya Pak Yudi. Lalu untuk dari produknya sendiri, dari alat itu 1 tahun ya garansi dari perusahaannya ya. Sedangkan untuk baterai itu selama 6 bulan. Jadi nanti pada saat Pak Yudi memiliki, jangan khawatir karena itu sudah dipikirkan oleh perusahaan juga. Jadi ada asuransinya, ada garansi dari produk, dan juga ada service center apabila nanti ada kerusakan-kerusakan secara teknis. Ini siapa? Nanti tunggu ya sebentar Ya, Pak. sebentar ya. Ini jadi di layar Pak Yudi bisa melihat Pak Peter sudah membuka ya di www.trendglobal.co.id. Nanti di sana bisa dilihat tempat-tempat service center yang ada di kota-kota. Nanti tergantung Pak Yudi ada di kota mana, silakan nanti bisa dicek ya di websitenya. Lalu tadi yang keduanya apa ya Pak? Jadi lupa. Jaraknya antara jarak. modem ke lantai 1-2 itu ya. Nah, untuk jarak itu bisa antara 15 sampai 20 meter dari device ke modem. Tapi itu tergantung ya Pak Yudi, tergantung dari ruangannya. Apakah ruangannya banyak sekat, maksudnya tembok-tembok ya, karena itu juga akan mempengaruhi jaringan yang akan ditangkap oleh si modem ya. Jadi itu Pak Yudi harus melihat areanya. Kita tidak bisa menentukan bahwa misalnya itu udah pasti 15 meter itu connect, belum tentu Pak. Jadi harus dicoba di daerah-daerah tertentu atau di rumah Bapak masih dilihat kondisi ruangan itu seperti apa. Ya, itu seperti itu Pak Yudi, mudah-mudahan menjawab. Oke, Pak Yudi, mudah-mudahan menjawab ya. Satu sebelum Ya, saya. baik, terima kasih. Ya, Pak Yudi diundang oleh siapa ya, Pak Yudi ya, kalau boleh tahu Pak? Ibu Imelda. Ibu Imelda. Oke, baik. Ya, terima kasih ya. Mudah-mudahan sudah menjawab. Oke, baik Bapak Ibu semua, kita akan mulai masuk ke pertanyaan. Saya akan bacakan dulu yang di chat Bapak Ibu semuanya. Untuk yang resen sebentar saya akan kasih kesempatan. Ya, di sini ada Pak Ahmad Sadikin. Kalau boleh tahu Pak Ahmad Sadikin, silakan nyalakan mikrofonnya. Karena saya ingin mengetahui Bapak diundang oleh siapa sebelum Ibu Ami menjawab pertanyaan Pak Ahmad Sadikin. Silakan. Halo. Ya, Pak Ahmad Sadikin. Selamat malam. Diundang Selamat oleh siapa, malam. Pak? Saya diundang dengan teman saya Pak Hendri, Pak. Oh, Pak Hendri. Pak Oke. Peter. Halo, Ya. Pak Ahmad. Oke. Baik. Silakan Pak. Bapak mau bertanya yang apa Pak? Mengenai sinyal 3G atau 4G gitu. Betul ya, Pak? Iya, betul. Silakan. Oke. Silakan Bu Ami dijawab. Untuk signal yang ditangkap oleh modem Trend ini adalah signal 4G ya Pak. 4G bukan 3G, tapi 4G. Gitu, Menjawab Pak. ya, Pak Ahmad. Ya, terima kasih. Soalnya tadi Bu Emi di awal sempat bilang hanya 3G. Oh, Ya. 4G kali ya. Oh, mungkin Iya. salah ngecap itu ya. Ya. Mohon maaf ya Pak. Terima kasih Iya. sudah dikoreksi. 4G terima kasih, ya, Bu Emi. 4G ya. Pak Oke. Ahmad, jadi kalau Cukup, Pak misalkan, Peter. ya terima kasih. Pak Ahmad, jadi misalkan kalau kayak kita ketik di WA itu ada typo, kalau ini muto, jadi mulutnya salah Ini ngomong. maaf, gitu ini maksudnya. belepotan Pak. Mohon maaf ya Pak ya. Ya, Terima kasih jadi sudah dikoreksi Kita Pak. 4G ya, terima kasih. Baik, berikutnya ini saya bacakan dari Pak Hendri Runggun. Ada Pak Hendri Runggun, kalau bisa langsung open mic karena saya ingin tahu Bapak diundang oleh siapa, karena ada pertanyaan di sini. Pak Hendri Runggun, silakan. Oleh Pak Ben. Oh, oleh Pak Ben. Oke, pertanyaan Pak Hendri Runggun ini apakah keuntungannya ambil paket global? Bu Ami, silakan. Oke, baik. Selamat malam Pak Hendri. Terima kasih buat pertanyaannya. Jadi keuntungannya ya Pak, untuk dari produk ya, produk dulu ya Pak. Kalau produk, Bapak bisa mendapatkan kuota internetnya
sebanyak 6 juta dan ini bisa dipakai di 100 negara lebih ya Pak ya, dan jelas kuotanya yang didapatkan lebih banyak gitu ya untuk produk ya Pak ya. Tapi kalau dari segi bonus untuk yang global itu jelas lebih banyaknya itu berbedanya dengan lokal itu 20% lebih besar Pak dari bonus pasangan. Ya, jadi kalau untuk bonus itu lebih besar. Kalau untuk sponsor yang lainnya sama ya, royalti juga sama. Hanya untuk bonus pasangan Bapak akan mendapatkan lebih besar 20% dibandingkan tren lokal. Dan ingat Pak, tadi saya cerita bahwa bonus pasangan ini didapat bukan hanya Bapak yang mendapatkan, tapi tim yang ada di bawah Bapak. Ya, jadi Bapak kenal nggak kenal, Bapak masih bisa mendapatkan bonus pasangannya. Itu keuntungannya dari yang global. Jika Bapak tertarik untuk menjalankan bisnisnya, saya sarankan Bapak mengambilnya yang global. Itu Pak. Walaupun tidak dipakai produknya ke luar negeri ya, mungkin saat ini belum dipakai ke luar negeri Pak ya. Gitu. Tapi dari segi bisnis berbeda sekali Pak. Demikian Pak Henry, apa menjawabkah? Terima kasih. Oke, sudah baik menjawab Pak Pak Henry. ya. Baik, terima kasih Pak Henry, luar biasa pertanyaannya. Baik, saya akan pindah sekarang kepada yang raise hand ya. Jadi kita selang-seling. Sekarang saya akan di sini ada yang sudah duluan tadi Pak Priyana, ada mau bertanya apa Pak? Kalau untuk menyapa mungkin nanti, tapi kalau bertanya silakan Pak Priyana, silakan Pak. Terima kasih Pak Peter, ya Ibu Ami, Pak Haris, Pak Dr. Hadris. Saya dapat japri dari undangan saya di sini Pak Amiruddin, penguasa Kota Cimahi, beliau. Oke. Silakan, saya Pak. Sudah minta beliau untuk bertanya, gitu. Beliau japri ke saya. Pak Amir, silakan bertanya langsung lah. Masih malu-malu, coba kita sapa Pak Amir. Pak Amir, apakah ada di sini? Ada barusan Pak. Silakan Pak Amir, buka mikrofonnya. Saya kasih kesempatan untuk Pak Amir untuk bertanya. Saya coba cek di sini di sistem. Rupanya sudah nggak ada Pak Amir Pak. Oh, sudah live ya? Ya, oke. Ya. Di chat lagi saja Pak, mungkin terputus. Ya, siap. Silakan. Ya, terima kasih Pak Priyana ya. Baik, kita akan lanjutkan untuk yang kedua dari resen di sini Pak Yartono. Silakan Pak Yartono, tadi sudah resen juga cukup lama. Saya kasih kesempatan Pak Yartono untuk bertanya. Mic saya sudah buka dan silakan untuk kameranya kalau mau dibuka juga silakan supaya kita lebih kenal lebih dekat. Pak Yartono silakan. Pak Yartono sekali lagi silakan. Belum dibuka Pak mic-nya Pak. Saya sudah unmute Pak Yartono. Ya, oke. Ya, silakan Pak Yartono, silakan kalau mau bertanya. Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Ya. Saya diundang oleh kakak saya Ibu Ade di Palangkaraya. Oke. Saya posisi di Ampel, Kecamatan Dusun Tengah, Kabupaten Brebes Timur. Nah, tadi sudah dijelaskan bisnis tren global ini cukup dan sangat menarik buat saya. Semua kita ketergantungan impor. Saya ingin bertanya tentang sisi bisnisnya, yang keuntungan kan ada bisnis pasangan tadi. Kalau tidak salah, ini yang pertanyaan saya, seandainya ini saya ada bisnis satu di sana, ya sudah tadi ada namanya A, B, dan C. Nah, itu kalau misalnya salah satu itu dalam 1 tahun pertama dia menggunakan tren ini bagus, kemudian tahun berikutnya kan dia bayar dengan kurang lebih 30 tahun. Terus tahun berikut dia tidak menggunakan tren lagi. Nah, itu pertanyaan saya, apakah mungkin bonus-bonus itu masih bisa nggak saya dapat? Oke. Terima kasih Pak. Ya, Bu Ami nangkap pertanyaannya. Jadi kalau tahun pertama setelah join, tahun kedua karena dari awal pertama itu tertarik dengan bisnisnya, tetapi tahun kedua tidak gabung lagi, dan itu apakah bonusnya masih tetap ada? Bu Ami, silakan Bu Ami. Jadi apabila tahun pertama ada, tahun kedua tidak gabung lagi gitu ya Pak? Pertanyaan maksudnya tidak renewal ya Pak ya? Betul, betul. Berarti kalau tidak Pak Yartono, berarti kalau tidak renewal, otomatis Pak Yartono tidak akan mendapatkan bonusnya gitu ya. Tapi saya rasa apabila mitra di bawah Bapak sudah suka menggunakan tren, apalagi sudah terbentuk ya jaringannya, saya rasa akan tidak mungkin gitu kalau dia tidak renewal lagi kuota internetnya. Karena
sama-sama mendapatkan keuntungan semuanya gitu Pak. Tapi otomatis kalau dia tidak memperpanjang, otomatis Pak Yartono tidak akan mendapatkan bonus yang tadi ya, residual ya Pak, dari penggunaan kuotanya yang 5.000 tadi Pak. Itu Pak. Tapi saya yakin kalau dia sudah enak, sudah enjoy pakai tren, apalagi sudah besar, jaringannya tidak mungkin ditinggalkan Pak. Itu Pak. Pak Yartono apakah menjawab Pak? Ada pertanyaan lagi Pak? Sayang banget Pak kalau udah join. Sayang. Silakan Pak, Dokter Gigi Haris mungkin mau menambahkan. Ya, mungkin saya bisa tambahkan sedikit Bu Ami. Ya. Karena dari Silakan, pengalaman saya, kita kalau sudah berlangganan tren ini kan kita sudah dapat 5 provider. Nah, mana mungkin kalau kita seperti nginep di hotel bintang 5, kita mau nginep di hotel bintang 1. Logikanya kan enggak. Kalau kita sudah berlangganan 5 provider di dalam satu modem, nggak mungkin kita kembali ke single operator. Ya. Nah, pasti kita akan berlangganan yang 3 juta atau senilai 250.000 per bulan. Dan itu pasti kita akan berlangganan karena setiap orang pasti beli kuota. Lain kalau produknya adalah makanan atau suplemen, mungkin kita bisa pilih produk lain. Tapi kalau internet, semua orang pasti beli internet dengan 5 provider loh ini. Jadi satu provider kita hanya perlu bayar 50.000 untuk yang Indonesia ya, yang lokal. Nah itu mungkin bisa menjawab. Ya. Baik, ya baik. Terima kasih Dokter Haris. Mudah-mudahan menjawab ya Pak Yartono ya. Jadi kalau bisa, kalau sudah mempunyai jaringan dan disarankan, ya tetap melanjutkan dengan membayar kuotanya. Itu 1 tahun ke depannya bukan 10 juta lagi, tetapi 3 juta kalau untuk yang lokal. Untuk yang global itu bukan 14 juta, tetapi 6 juta. Jadi sayang kalau tidak dilanjutkan. Karena apa? Kalau Pak Yartono sudah berjalan bisnisnya, jaringannya sudah banyak, tiba-tiba tahun depan Bapak tidak melanjutkan, ya Bapak tidak akan mendapatkan bonusnya dan sangat sayang sekali. Demikian ya Pak Yartono, mudah-mudahan menjawab ya Pak ya. Baik. Terima kasih Pak Yartono atas pertanyaannya. Baik, Ya, Ibu Ami kita lanjutkan. Di sini ada pertanyaan. Pak Amiruddin, Pak. Ya, siap Pak Amiruddin. Oke, silakan Pak Amiruddin, silakan. Tadi rupanya kepental, silakan Pak Amiruddin. Ya, siap. Salam sejahtera. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya. Izin Pak, saya rekomendasi dari Pak Priyatna, Pak. Ya. Izin menanyakan Pak, ini kan tadi kan teknologinya kan 4G ya Pak ya? Iya. Jaringannya 4G. Nah, saya mau pertanyakan, kalau insya Allah ini kan terawat dengan baik dengan saya gitu kan selama bertahun-tahun gitu kan Pak ya. Nah, tetapi kan di sini di Bandung dan Cimahi ini kan banyak yang udah jaringannya yang 5G Pak. Oke. 5G. Nah, ini gimana? Apakah kita mengganti ke depannya perangkat modem ini? Atau gimana Pak? Ada garansi ke depan nggak atau gimana gitu? Harus kita ganti-ganti lagi atau gimana gitu Pak? Mungkin sementara itu pertanyaan saya Pak. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Pak Amiruddin. Terima kasih pertanyaan luar biasa dan ini sudah banyak ditanyakan. 4G to 5G. Silakan Ibu Ami. It's all yours. Nanti tolong tambahkan ya Bapak-Bapak. Ini ibu rumah tangga ini rada gaptek kalau tentang teknologi ya, tapi mudah-mudahan bisa menjawab ya Pak Amiruddin. Nah, tentunya teknologi pasti semakin lama semakin berkembang ya, betul sekali Pak Amiruddin. Nah, hanya untuk 4G ini di Indonesia sebelum masuk ke 5G ya ada syarat yang harus dipenuhi ya, bahwa sinyal 4G-nya harus merata dulu BTS-nya di seluruh Indonesia ya, tidak hanya tadi di Cimahi saja gitu ya Pak ya. Jadi sebelum kita beranjak ke 5G, otomatis harus 5G-nya merata di seluruh Indonesia. Tentunya tren juga sudah memikirkan Pak, apabila teknologinya nanti beralih ke 5G, tentunya tren juga akan mengeluarkan modem yang baru, yang teknologinya sesuai dengan 5G. Karena yang saya tahu perbedaan antara 5G dan 4G itu dari segi kecepatan gitu ya. Jadi otomatis kalau misalnya kecepatan kita semakin besar dan kita harus siap juga dengan pengeluaran kita ya Pak ya, siap juga dengan kuota kita. Nah itu, jadi saya rasa untuk perangkat tren ini pasti akan beralih juga ke 5G, sorry. Pertanyaan saya Pak Amiruddin, apabila nanti tren berpindah ke 5G,
apakah Pak Amiruddin sudah punya jaringan yang besar di tren ini untuk diajak beralih ke 5G itu Pak Amiruddin. Jadi sebelum berpindah ke 5G, kita bangun dulu nih jaringan kita yang 4G, mumpung sekarang masih berjalannya 4G. Karena begitu 5G, saya rasa handphone kita pun mungkin harus diganti ya. Karena mungkin sekarang ini baru 4G yang ditangkap. Otomatis teknologi bertambah, handphone juga harus di-upgrade jadi 5G gitu kan ya Pak. Nambah lagi uang ya gitu kan untuk upgrade. Tapi jangan khawatir Pak, itu pasti teknologinya akan dipenuhi juga oleh tren. Silakan Pak Peter, apabila ada yang mau ditambahkan, Pak Dokter silakan. Silakan Pak Dokter atau Pak Niko, silakan Pak Niko. Oke, selamat malam semuanya. Selamat malam Pak Amiruddin di Cimahi. Apa kabar Pak? Malam Pak, malam Pak. Pertanyaan Pak Amiruddin karena luar biasa sekali salah satu provider di Indonesia betul-betul jor-joran promosi tentang 5G. Jadi kita langsung kaget semuanya nih. Wah, gimana nih pindah ke 5G? Tapi saya boleh share sedikit ya Pak? Mungkin teman-teman semua ya. Boleh Pak, boleh banget. Saya mau share sedikit mengenai ini ya. Oke, jadi Pak Amiruddin, saya setuju bahwa memang kita sekarang sedang menggadang-gadangkan menuju pada 5G. Tapi sebetulnya ini kalau kita lihat, pemerintah saat ini justru sekarang sedang fokus membangun yang namanya 4G, Pak. Ya, jadi pemerintah targetkan pembangunan BTS 4G di seluruh Indonesia rampung 2022, bukan 5G, Pak. Jadi 4G dulu nih yang harus dibereskan. Ya, jadi ini statement dari pemerintah, ini statement terbaru. Kemudian juga ada statement kedua, Kominfo bangun 4.200 BTS demi desa internet di 2021. Kemudian, nah ini terakhir dari Menkominfo kita. Menkominfo mengatakan bahwa akan membangun BTS 4G di desa 3T. Ya, jadi saya setuju bahwa 5G ini adalah sebuah proyeksi ke depan. Tapi pasti membutuhkan suatu waktu yang cukup lama. Tapi yang pasti adalah dasarnya Pak Amiruddin. Dasar menuju ke 5G adalah 4G. Nah, kalau kita bicara sekarang pemerintah sekarang sedang fokus membangun 4G di seluruh Indonesia, bahkan sampai ke desa 3T. Nah, inilah kesempatan kita karena modem kita berbasis menangkap sinyal 4G. Tapi apakah nanti kemudian kita akan menggantikan alatnya? Tentunya perusahaan kita akan mengikuti perkembangan zaman. Tapi pertanyaannya, kalau membutuhkan waktu, saya meyakinkan bahwa kita pasti membutuhkan waktu untuk berpindah ke 5G itu pasti membutuhkan waktu 3-5 tahun lagi. Nah, kalau betul-betul itu terjadi dan kita selama 3-5 tahun, tadi sudah dijelaskan oleh Ibu Ami dengan sangat luar biasa, kita pasti sudah mendapatkan pendapatan yang baik dengan 4G ini. Dan kita pasti tidak keberatan kalau memang kita harus berganti alat. Ya, mungkin begitu Bu Ami, saya menambahkan sedikit dengan data-data dari Kominfo dan pemerintah kita. Terima kasih. Saya bisa tambahkan. Ya, silakan. Ya, ini kebetulan saya ada testimoni dari mitra saya di Singapura ya. Seperti kita tahu di Singapura sudah merata sekali 5G. Dan banyak orang salah mengerti bahwa kalau sudah 5G berarti seakan-akan 4G sudah tidak bisa dipakai. Itu sebetulnya salah kaprah. Karena saat ini banyak daerah yang masih menggunakan 3G dan itu belum ada 4G-nya. 3G itu tidak diputus. Jadi basic dari 5G adalah pemerataan 4G dulu. Sesudah 4G merata, terus dibangun BTS 5G. Sehingga gadget-gadget yang menggunakan 4G masih bisa dipakai di seluruh Indonesia. Seperti di Singapura, mitra saya Ibu Yunika, itu kemarin sering sekali testimoni di saat private Zoom, itu di Singapura, modem tren kita tuh sangat lancar di MRT, di bus, kemudian di pantai itu sangat lancar, lebih lancar daripada kalau menggunakan provider Singtel yang Ibu Yunika pakai. Jadi ini untuk semua undangan, jangan berpikir kalau sudah ada 5G, 4G-nya tidak bisa dipakai, malah tambah bagus. Itu teman-teman semua ya. Ya, testimoni dari saya. Ya. Oke, baik. Terima kasih Dr. Haris ya, terima kasih Pak Niko atas tambahannya dan semoga cukup jelas ya tadi Pak Amir pertanyaannya tentang dari 4G ke 5G. Baik, Bapak Ibu semua kita lanjutkan dulu pertanyaan yang di chat ya. Untuk yang resen nanti sebentar kita akan kembali kepada yang di chat karena ini sudah cukup banyak.
ini ada Pak Hendro Dede Daka, ya, diundang oleh Noki Pitoy. Ya, Ibu Noki ini rupanya baru juga, dan ini pertanyaannya, ada batas kuota pemakaian setiap bulan atau batas pemakaian setiap tahunnya? Silakan Bu Ami. Oke, baik. Saya sambil share ya. Batas pemakaian ya. Sorry Pak. Saya share. Oke. Ya, saya share ya. Oke. Tentunya betul sekali ya. Tadi Bapak siapa Pak? Sebentar, saya banyak sekali yang di dalam chat soalnya. Ya, ini ininya apa? Pak Hendro. Oh, Pak Hendro. Okay. Terima kasih. Dede Daka, iya. Ya. Pak Hendro ya. Nah, jadi betul sekali bahwa setiap penggunaan kuota internet tidak hanya di tren ya, yang saya tahu, baik itu Bisnet, IndiHome, semuanya walaupun dikatakan unlimited, semua ada berlaku aturan pemakaian wajar ya, sama di tren juga gitu ya. Jadi apabila Bapak Ibu memiliki yang lokal, maka aturan pemakaian wajarnya adalah 240 GB ya untuk 1 tahun. Sedangkan untuk yang global itu 400 GB. Jadi bagaimana jika pemakaian kita sudah mencapai pemakaian wajar tadi, batas tadi? Ya tentunya kita masih bisa gunakan, tapi kecepatannya akan disesuaikan menjadi 512 Kbps ya Bapak Ibu. Jadi ini tidak hanya berlaku di tren, di tempat yang lain pun sama ya, apalagi kalau yang pakai modemnya berame-rame ya, otomatis nanti kalau nggak dibatasi perusahaan bisa rugi dong ya, betul nggak Bapak Ibu? Jadi ini adalah aturan yang berlaku umum dimanapun. Tapi saya kemarin sempat melihat ada dari timnya Pak Peter, Pak Joseph Kebu, walaupun sudah mencapai FUP atau batas pemakaian wajar, masih bisa dipakai untuk YouTube, untuk internetan gitu ya, WhatsApp, nonton Netflix, Zoom, ya bahkan saya lihat masih bisa buka kamera ya. Jadi itu ternyata terbukti nggak bohong gitu, produknya masih bisa dipakai unlimited ya. Sama seperti anak saya, maklum ya, namanya juga kalau dikasih modem langsung rasanya semua dipakai, aplikasi semua dibuka. Sama, baru juga berapa bulan kuotanya sudah hampir mencapai batas, tapi sampai hari ini tidak mengeluh ya, produknya masih bisa dipakai. Mungkin yang tadinya Bapak Ibu bisa pakai 10-an ya, 10 orang, ya mungkin sekarang cukup buat Bapak Ibu saja pribadi gitu ya. Jadi untuk produk saya rasa tidak ada masalah. Ya, semoga menjawab ya itu. Pak Peter. Baik, saya berikan lagi. Ya Pak Hendro, mudah-mudahan menjawab ya. Jadi tadi sudah dijelaskan. Berikutnya ini ada pertanyaan sebentar. Ya, kemudian seberapa besar? Oke. Ini ada pertanyaan dari Ibu Gita Mumu. Kalau boleh tahu Ibu Gita Mumu, tolong buka kamera atau unmute di sini karena saya ingin tahu pengundang Ibu Gita Mumu. Silakan Ibu Gita. Iya, saya diundang dari Pak Haris Santoso, Pak. Pak Haris Santoso. Oke. Ibu bertanya, seberapa besar risiko jika kita memilih untuk bermitra di sini? Risikonya, Bu. Oke. Ya. Oke. Bu Ami, itu jadi pertanyaannya, ada risiko nggak kalau join di sini? Saya yang jawab, Pak Peter. Silakan, Dr. Haris. Silakan. Ya. Kalau soal risiko, saya paling suka. Soalnya risikonya, ya, kalau ke dokter gigi kan sakit giginya tambah sakit atau sembuh. Betul. Betul ya. Kalau di sini saya lihat resikonya, ya kalau kita bermitra di sini, kita ngundang orang, ajak orang, resikonya orangnya nggak mau gabung. Udah itu aja. Simple ya, simple begitu ya Dok ya? Nggak ada ruginya kok. Nggak ada resiko kita bangkrut, nggak ada resiko kita ditipu, nggak ada resiko karyawan keluar. Iya kan? Iya, benar. Nggak ada resiko barang dicuri. Ya cuman resikonya hilang, itu pun ada asuransi 200.000, hilang diganti. Iya. Dari company cuman bayar orisnya 10%. Iya. Baik. Sedikit menambahkan Pak Peter ya, ngomongin resiko nih ya. Karena tadi kan saya bicara ada bisnis franchise-nya ya, kemitraan antara 7 atau 8 juta ya. Tapi kalau saya pikir ini betul-betul murah sekali ya. Ini cerita selain jadi karyawati juga saya mencoba untuk usaha jualan bakso ya. Ternyata modal yang saya keluarkan itu tidak sedikit loh. Itu untuk izinnya bla bla bla, untuk beli alat segala macam itu habis 100 juta. Dan resikonya apa?
Ya sekarang PPKM nggak bisa jualan, ya risikonya uang saya nggak kembali. Ya, jadi saya harus pikirin ini alatnya harus diapain, gitu ya. Ternyata lebih banyak yang dipikirin. Tapi setelah saya jalanin bisnis trend, saya nggak usah mikirin kantor trennya gimana, ini stok modemnya bagaimana ya, nanti kalau ada kerusakan harus gimana ya, karyawannya berapa banyak. Saya nggak pernah pikirin itu di trend itu, luar biasanya saya happy-nya ada di bisnis trend. Semoga ini menambah. Siap. Silakan. Terima kasih Bu Ami, Dr. Haris ya, Ibu kita mudah-mudahan menjawab ya. Baik. Iya, baik, terima kasih. Terima kasih. Ya, sama-sama. Oke, baik, kita lanjutkan di chat di sini ada dari ya, Alisa Hendra. Ya, saya pengen tahu Ibu Alisa Hendra, silakan dibuka mikrofonnya karena ini pertanyaannya bagus banget. Saya pengen berbicara langsung. Kalau ada Ibu Selamat Alisa. Malam. Sepertinya Bapak kalau tadi saya lihat di kameranya ya, Bapak ya, silakan. Pak Halo. Alisa. Selamat malam, Pak. Ya, Pak Alisa Hendra, selamat malam, Pak. Malam, Pak. Ya. Saya ini kan sudah mengajak orang. Silakan. Tapi orang yang saya ajak komplain semua karena posisinya dia 2 bulan sudah habis batasnya. Terus lemot. Gimana ngajak orang lain lagi gitu. Nggak bisa dipakai untuk daring aja, anaknya kesulitan gitu. Jadi berarti Pak Alisa ini udah mitra, Pak? Ya, betul ya. Udah mitra ya, Pak? Udah mitra. Udah. Betul. Maksudnya ini yang dipermasalahkan. Ada servis kemana nelpon CS-nya? Terus apakah memang seperti itu barang ini? Gitu. Tadi saya sudah sempat cerita ya, Pak ya. Upgrade ya dia? Apa upgrade lokal atau global? Ini bonusnya bagus. Ya. Tapi produknya saya rasa perlu diperbaiki. Oke. Baik. Ya. Baik. Pak Hendra, boleh tahu nggak itu joinnya waktu itu awalnya apa, Pak? Pak Hendra, maaf ya, boleh dibuka mic-nya, kami ingin tahu karena ini supaya bisa kita mencari solusinya. Pertanyaan pertama adalah mitra Bapak itu awalnya join-nya dari lokal, apakah kemudian terjadi upgrade menjadi global, Pak? Itu dulu pertanyaannya, Pak. Lokal belum upgrade, masih tetap lokal. Masih tetap lokal. Oke. Dan setelah lokal baru dipakai 2 bulan, kemudian kuotanya habis, menurut mitra Bapak itu tidak bisa dipakai. Betul begitu ya, Pak ya? FUP-nya habis, Pak. Bukan kuota. Ya, FUP-nya. Bisa dipakai ya. Cuman buat kesel. Lemot, kalau daring sering putus, sering ini gitu. Nggak maksimal. Gitu. Tapi kalau kuotanya lagi bagus, ini barang bagus sekali gitu. Kencang gitu. Tapi kalau kuotanya udah habis ya, dan terlalu cepat gitu, terlalu cepat habisnya gitu, baru 2 bulan udah habis gitu, 200 sekian giga itu kan. Nah, mungkin saya bisa bantu, Pak. Silakan. Silakan, Dok. Ya, jadi memang mungkin pengalamannya Pak Alisa Hendra itu mungkin dari awal gabung mungkin informasinya belum tepat ya. Seperti saya di awal beli modem ini memang tujuan saya untuk backup ya. Backup internet rumah karena dengan fiber optik itu tanpa batasan kuota karena berdasarkan speed. Jadi saya langganan CBN itu kan speednya up to 50 Mbps ya. Jadi sampai 50 Mbps dan di situ memang tanpa batasan kuota. Nah mungkin yang mitra di bawah Pak Alisa Hendra ini mungkin tidak dijelaskan bahwa ini ada kuota, sedangkan modem tren ini kan basisnya adalah operator seluler, bukan fiber optik. Jadi peruntukannya tidak cocok kalau untuk menggantikan IndiHome ataupun CBN ataupun Biznet. Nah mungkin miss informasi di awal. Kalau menurut saya loh ya, kalau saya seorang dokter, saya harus melihat masalahnya itu anamnesanya gimana. Jadi nggak bisa langsung kasih diagnosa. Nah, kemungkinan adalah saat bergabung tidak dijelaskan bahwa ini basicnya adalah operator seluler. Karena mungkin dipikir ini pengganti fiber optik atau internet kabel di rumah. Itu sebetulnya kalau saya lihat miss-nya di situ di awalnya. Iya. Betul Pak Alisa? Ya itu jadi gini, itu kan saya komplain di grup, nggak ada solusi kemana. Terus
pada keluar semua. Itu di grup Lampung ya. Lampung itu pada keluar semua. Sehari bisa 10-20. Orang kecewa semua. Jadi kalau memang tren ini mau maju, tolong produknya itu diinin dulu. Sistem CS-nya dibagusin dulu gitu. Pak Alisa, waktu itu dijelaskan ada kuotanya nggak, Pak Alisa? Dijelasin ada kuota, tapi 206 kita, saya kira itu bisa 8 bulan baru habis. Gitu. Saya pemakaian handphone saya tethering aja, saya gunakan untuk handphone saya aja. Nah ternyata untuk pemakaian harusnya ya. Dipakainya buka aplikasi apa saja, itu yang mungkin menyedot kuota Bapak, Pak. Gitu. Jadi tergantung Bapak dipakainya, walaupun cuma satu handphone, mungkin terlalu banyak aplikasi yang dibuka, itu juga bisa menyedot kuotanya, Pak. Iya, betul. Nanti mungkin gini ya Pak Alisa, ini kan kita khususkan untuk yang calon mitra ya. Kita menghargai sekali apa yang Bapak pertanyakan. Mungkin Bapak nanti bisa menghubungi langsung leadernya ya Pak ya, supaya kita lebih enak ya gitu ya. Jadi supaya Bapak juga bisa teratasi ya masalahnya. Itu ya Pak. Terima kasih loh Pak. Ya silakan Pak, ini karena masih ada pertanyaan. Ya masih ada pertanyaan, kita lanjutkan ya. Baik, terima kasih Pak Alisa, nanti akan dihubungi oleh upline-nya. Baik, berikutnya pertanyaan ini tidak ada, belum ada ini lagi. Dolvina. Oke, silakan Bu dibaca pertanyaannya. Dari Bapak Pak Ibu ya, ini apakah ada semacam training khusus nanti bagi pemula yang mau bergabung di bisnis ini, supaya silakan. Banyak yang lebih tahu di tempat kami, ya gitu. Ini bisa langsung kita ajak ini aja Pak bicara biar kita tahu siapa pengundangnya Pak. Iya betul. Silakan Ibu Dolvina. Coba saya cek. Oke, masih ada. Bu Nuke Pito itu Bu. Oh, oke, Ibu Nuke ya. Jadi Ibu ya berarti ya, Ibu Dolvina. Ibu Dolvina ya. Ini kita betul sekali ada training ya. Tadi saya sudah jelaskan ada di hari Senin, Rabu, dan Jumat ya. Jadi Bapak Ibu semua jangan khawatir. Tadi saya bilang pada saat kita menjalankan bisnis ini kita akan diajarkan dari awal ya. Jadi langkah-langkahnya bagaimana, pertama apa yang harus kita kerjakan, semua nanti akan diajarkan oleh para mentor-mentor yang handal ya, yang sudah berpengalaman. Karena di bisnis ini kita tidak perlu jadi pintar, kita cukup belajar dari pengalaman orang-orang yang sudah menjalankan lebih dulu. Jadi dicatat boleh hari Senin, Rabu, dan Jumat, begitu Bapak Ibu bergabung, langsung bergabung di Zoom-nya, nanti akan dibagikan kepada para pengundang, itu biasanya jam 3 siang. Silakan Bapak Ibu boleh belajar semuanya di sesi training. Oke Pak? Ya, Bu Dolvina udah terjawab ya. Jadi nanti bersama Ibu Pito ya untuk bisa training di hari-hari yang tadi sudah disebutkan. Baik, kita lanjutkan ya Bu Ami. Di sini di atasnya rupanya kelewatan. Ini dari Bu Michelle ya. Tapi sebenarnya pertanyaan sudah terjawab. Unlimited mau tanya unlimited selamanya atau batasan kuota? Tadi sudah dijelaskan ya. Batasan kuota 240 GB untuk lokal, 400 GB untuk global ya. Kemudian ini ada daripada Jalal Bojonegoro Jatim. Jalal Pak Jalan, CS-nya nomor berapa Pak? Oke, customer service-nya nomor berapa dan bagaimana cara gabungnya? Bu Ami silakan dijawab Bu Ami. Yang CS-nya Pak, saya harus nanti saya akan share. Ya nggak apa-apa. Jawab dulu yang mengenai cara gabungnya. Bagaimana cara bergabung? Mudah sekali Pak Jalal. Nanti tinggal menghubungi pengundang Pak Jalal siapa ya. Ini soalnya tidak ada di chat pengundangnya siapa, langsung hubungi pengundangnya, apabila hadir nih langsung ya di follow up Pak Jalal, nanti Pak Jalal akan diberikan formulir ya, atau bisa langsung isi di link registrasinya yang akan diberikan pengundang. Pak Jalal isi semua datanya, lampirkan KTP, NPWP, dan langsung pilih mau produknya lokal atau global, merah atau kuning. Itu saja sih Pak, caranya bergabungnya gampang banget. Ya silakan hubungi pengundang. Oke, ya baik. Berikutnya di sini pertanyaannya, bukan pertanyaan, ini penegasan atau penambahan informasi dari Ibu Ing ya. Oh ya betul banget ya. FOP tercapai, masih bisa tercapai, makanya cocok dibilang unlimited. Kalau single provider, kalau habis ya habis. Ya, jadi betul. Itu sebulan ya habis gitu ya Pak ya. Harus isi lagi walaupun kuotanya belum habis, tapi masa waktunya habis.
Jadi mau nggak mau isi lagi gitu ya. Ya, Kalau yang ya, di single operator ya. Pak Hendri pun juga sudah menyampaikan single operator itu hanya 64 kbps, sedangkan di kita 512 kbps ya. Betul. Oke. Kemudian betul kalau pakai semua rata-rata penegasan aja, penambahan Ya, terima informasi. kasih semuanya. Terima kasih bantuannya. Kemudian itu ada yang resen, silakan Ibu Silakan, Nancy. oke. Ibu Nancy Friska, silakan. Saya sudah buka mic-nya. Silakan Ibu Nancy Malam Friska. semuanya. Malam. Malam Bu Nancy. Ya, saya hanya mau menyapa undangan saya, Ibu Marta Kurniawan dari Bogor dan Ibu Mona Siahaan dari Medan. Calon mitra. Ya. Silakan kalau ada yang ingin ditanyakan. Silakan calon mitra dari Ibu Nancy, kalau mau bertanya saya beri kesempatan untuk bertanya di sini dengan langsung membuka mikrofon dan kameranya, ya. Sambil kita menunggu yang lainnya, mungkin silakan kalau tadi sapaan dari Ibu Nancy. Baik, Bapak Ibu semua, sambil menunggu pertanyaan dari calon mitra Ibu Nancy, mungkin dari Pak Niko ada sedikit yang mau disampaikan, ditambahkan di sini sebelum nanti kita kembali ke pertanyaan dan segera kita mengakhiri Pak Peter, acara pada malam hari ini. Boleh silakan. Ngomong sedikit, Pak? Pak Peter. Oh, boleh Pak Dwi. Ya. Pak Dwi, malam. Silakan. Tadi itu yang Pak Alisa ngomong, ya, bahwa 2 bulan kuota dia habis. Ya. Bahwa yang kita klaim bahwa tren ini kencang ternyata terbukti, Pak. Ya. Karena nggak mungkin kuota segitu besar itu cepat habis kalau koneksi tidak bagus. Ya. Ya, jadi saya harus ingatkan itu, ya memang yang disebut kuota adalah ada batas bahwa dia akan turun begitu mencapai FUP. Cuma bahwa yang kita jelaskan di sini bahwa tren ini memang kencang, itu sudah dibuktikan dengan pernyataan Pak Alisa tadi adalah dengan waktu segitu cepat kuotanya sudah habis karena begitu lancarnya tren. Itu yang tambahan dari saya aja, bahwa itu yang harus diingat gitu loh, bahwa kuota itu segitu nggak sedikit. Kuota-kuota provider lain sebulan 20 giga, 30 giga, ini 240 giga bisa habis dalam waktu 2 bulan. Berarti kita harus akui memang kecepatan tren luar biasa. Itu aja tambahan dari saya, Pak. Makasih. Luar biasa, mantap. Terima kasih Pak Dwi. Pak Dwi, terima kasih, dahsyat ya. Kembali, justru ini saya mau menambahkan, jadi Bapak Ibu semua, mungkin Pak Peter, mungkin ini supaya calon-calon mitra kita juga agak-agak mengerti ya. Jadi harus dipisahkan antara FUP dan kuota, ya, antara FUP dan kuota. Jadi kita ada yang namanya FUP itu batas pemakaian wajar, ya. Saya di rumah pun berlangganan IndiHome, ya. Kalau sudah tercapai batasnya, saya dikirimin SMS, ya. FUP-nya sudah tercapai, saya diperingatkan bahwa kecepatan akan berkurang. Nah, kalau kita bicara batasan pemakaian wajar, mohon maaf nih, saya juga sebelumnya saya berlangganan Telkomsel, ya, saya bayar sekitar 200.000 sampai 300.000 per bulan. Saya hanya diberikan 15 giga, berarti saya dibatasi 15 giga. 15 giga adalah sebuah angka yang diberikan oleh Telkomsel karena Telkomsel memberikan batasan pemakaian wajar saya 15 giga. Begitu sudah tercapai, mati Telkomsel saya. Nah, kalau kita bicara 2 bulan 240 giga sudah tercapai, nah ini kan berarti sebetulnya dalam tanda kutip bukan batas pemakaian wajar. Kalau yang wajar adalah seperti yang Telkomsel kasih, 15 giga sampai 20 giga. Tapi kalau 2 bulan sudah habis 240 giga, mungkin ya karena tadi Pak Dwi bilang, karena saking asiknya, karena memang saking hebatnya, mungkin sering dibagi, sering ditethering, sering dipergunakan, sehingga FUP-nya tercapai. Tapi dipastikan bahwa sebetulnya kuotanya tidak berhenti, tapi tetap berjalan. Di sini ada Pak Yosef Kebu. Ada, justru saya mau panggil Pak Yosef Kebu. Ya, ini adalah dari Kupang, ya. Sering sekali kita panggil karena selalu hadir di TOP setiap malam, padahal 240 GB sudah terlewati. Ada Pak Peter? Ada Pak. Ada Pak Yosef Kebu. Nah, Yosef, tolong nyalakan kamera sama mikrofonnya, ya, Pak. Ya, dan tunjukkan modemnya, Pak Yosef Kebu. Silakan, Pak Yosef Kebu, silakan untuk sambil menunggu beliau. Oke, sudah buka nih kameranya, Pak Yosef Kebu. Jadi, oke.
Nah, ini saya pin ya, saya pin ya. Silakan, Saya Pak. pin. Silakan. Saya add spotlight. Bapak, Ibu bisa melihat di sini adalah Pak Yosef Kebu. Tolong tunjukkan lebih dekat lagi itunya berapa? 284 giga. Ya, 284 giga. Silakan Pak Niko. Lokal ya Pak Peter? Lokal. Ya. Dia goalnya lokal. Hari ini kita masih bisa melihat senyumnya Pak Yosef Kebu, awatnya juga kelihatan, padahal FVP tidak tercapai. Tapi kami jujur bilang bahwa kalau dibandingkan dengan yang awal, tentunya ada penyesuaian, ya pasti kualitasnya dalam artian tidak seperti yang di awal. Kenapa? Karena di awal kerannya sudah dibuka, ya Pak Peter ya, Pak Dr. Jadi kerannya, jadi Bapak Ibu perlu diperhatikan. Saya agak bersemangat malam hari ini karena sebetulnya ya kita harus tahu bahwa tren ini membuka keran untuk download 150 ya, kemudian uploadnya di 50. Sudah dibuka sedemikian luasnya ya. Tapi kalau FUP-nya batas pemakaian tercapai, dia kerannya dikecilkan. Tapi airnya tetap mengalir. Selama kapan? Selama 1 tahun. Ya. Nah, jikalau dirasa memang kita kurang puas dengan kecepatannya, ya tren memberikan kesempatan bagi kita, memberikan opsi, kita bisa tambah lagi, ya tambah lagi sehingga kerannya dibuka kembali. Begitu. Ya, terima kasih Pak Peter. Terima kasih Pak Niko. No Yosef, terima kasih. Jadi buat Bapak Ibu semuanya yang juga baru pertama kali join di sini, Pak Yosef Kebu tadinya adalah di Aimere. Dan kenapa begitu cepat baru join 3 bulan? Kenapa begitu cepat? Karena pada waktu dia join lagi musim bola, ya, lagi musim Eropa bola, dan dia tethering ke sekitar 10 device untuk saudara-saudaranya semua, sehingga terjadi cepat habis, ya. Begitu sekarang Move sudah kembali lagi ke kota besar di Kupang, ya, masih tetap bisa menjalankan. Bahkan Bapak Ibu kalau lihat beliau tuh hadir tiap malam dengan selalu membuka kamera dengan menggunakan 512, ya. Demikian Bapak Ibu satu testimoni yang kita barusan saksikan, ya, beliau menggunakan dengan dengan 512. Kita lanjut ya, Ibu Ami. Dari pertanyaan sih saya lihat sih sudah tidak ada lagi. Ya, dari pertanyaan sudah habis. Mungkin dari para mitra atau Pak Dwi sudah buka mic, ada mau tambahkan, silakan Pak Dwi. Dr. Sam itu saya ingat ada orang yang sudah hit juga FUP-nya dok. Ada videonya dok, kalau bisa di-share dok. Oh iya Pak Vincent. Ada. Siap. Silakan dok kalau mau share supaya makin yakin ya, betul, makin sama yakin produknya ya, ya, Pak Peter ya. Ya betul. Apalagi tadi Pak Yosef Kebu live. Ya. Habis ini disimpan supaya terang benderang. Ya betul Pak Dwi. Oke. Suaranya belum ada, nggak ada suara memang. Suaranya, Dr. Sam mungkin. Suaranya belum keluar. Belum ke-share. Belum share sound. Ya, share sound-nya belum tuh, dok. 220. Ya, betul. Oke, 220 ya. Oke. Ini sedikit subtitlenya, jadi lagi mengkonekkan dengan device yang lainnya, ya. Ini subtitlenya karena tidak ada suara. Ya, dicoba dengan device yang lainnya. Bisa main game Pak itu Pak. Bisa main game dan 220 ya, YouTube tadi nyala dengan ada 3 device ya. 3 device. Oke. Terima kasih Dr. Sam, Pak Dwi, informasi tambahannya ya. Dan rupanya nggak apa-apa, Pak Hendra meskipun sudah live, nanti mungkin ada timnya bisa memberitahukan ya apa yang tadi kita presentasikan di sini, dalam arti ada live testimoni tentang yang namanya FUP tadi. Baik, Bapak Ibu semua, saya rasa sudah tidak ada pertanyaan lagi, atau ada yang mau ditambahkan para mitra-mitra lainnya di sini selain Pak Niko, mungkin ada mau tambahkan atau yang lainnya, silakan. Silakan sebelum saya pelurunya simpen buat besok. Oke, siap. Masih ada pertanyaan tuh Pak Jajat supaya Oke, barusan. Oke, Pak Jajat.
Ya. Apakah di daerah-daerah terpencil atau daerah yang susah koneksi internet tetap lancar? Dari Pak Jajat. Pak Jajat boleh buka kamera? Biar Dokter Sam yang jawab nih. Ya. Boleh, mau dokter saya mau Pak Niko, silakan. Silakan. Langsung dijawab saja karena kita belum tahu apakah Pak Jajat akan buka kamera atau mikrofon. Karena saya pengen tahu pengundangnya, Pak Jajat ini. Pak Priyana ya pengundangnya, Pak. Oh, Pak Priyana, oke, silakan. Dokter Sam yang menjawab, silakan dokter. Jadi kalau mengenai area di seluruh Indonesia dengan menggabungkan 5 provider di seluruh Indonesia, itu saat ini mengcover 75%. Kalau satu provider kurang lebih 25%, kemudian maka total 5 provider yang ada di Indonesia kalau digabung jadi satu, barulah mencangkup 75% seluruh wilayah Indonesia. Makanya tetap ada 25% wilayah yang masih belum ditutup, masih belum ada BTS ya. Nah, karena itulah kita tidak bisa mengatakan bahwa 100% seluruh wilayah Indonesia sudah ada BTS ya, karena pada kenyataannya adalah 5 provider ya, semua total mencangkup 75% aja, seperti itu. Oke, terima kasih Dr. Sam. Ya, jadi itu sudah sangat jelas sekali dengan menunjukkan kondisi posisi daripada 3G, 4G dan lain-lainnya tadi. Ya, ini rupanya masih ada pertanyaan lagi karena hebatnya produk penggunaan jor-joran bukan standar. Itu tadi penjelasan, Pak. Penjelasan ya, oke. Ya, buat Pak Lisa tadi. Penguatan. Ya, penguatan. Baik. Kasih penguatan malam hari ini. Ya, luar biasa. Luar biasa timnya ini, teamwork-nya kurang. Pak, ini luar biasa hebat. Kira. Saya panggil anak saya nih, panggil anak saya. Boleh, Pak Dwi, silakan. Kira kenapa kalau nonton TV itu maunya pakai tren? Kenapa? Coba kasih tahu. Karena kalau yang sekali 3 coba apa? Nggak ngomong yang benar. Kalau apa? Kalau pakai yang CBN soalnya nggak bisa. Oh, jadi Sira nontonnya nggak enak kalau pakai CBN itu ya? Ya, oke. Ini bukan rekayasa nih, saya panggil langsung nih anak saya. Ya, mantap. Mantap. Testimoni dari seorang anak kecil. Luar biasa, Pak Dwi. Baik. Anak kecil nggak bisa bohong. Betul sekali, Bu Kaisya. Keren. Anak saya juga deh. Dikeluarin semua nih anak-anaknya. Berat. Bisa pakai si kanak nih. Oke, baik Bapak Ibu semua, sekarang sudah waktu menunjukkan jam 9.15 waktu Indonesia bagian Barat, berarti di Kupang itu sudah jam 10.15, berarti di Papua itu sudah jam 11.15. Kalau tidak ada pertanyaan lagi, Bu Ami, Pak Dr. Haris, bagaimana kita sudahi dulu? Mungkin ada closing statement dari Pak Dr. Haris atau Pak Ami, Ibu Ami dulu, silakan. Ibu Ami mungkin ada closing statementnya, silakan sebelum kita tutup. Saking belepetannya Bapak sama Ibu sampai lupa. Ini saking semangatnya nih Pak Peter ya. Kalau dari saya jangan lewatkan kesempatan emas ini ya Bapak Ibu. Mungkin Bapak Ibu sekarang masih ragu, masih berpikir, tapi saya rasa jangan terlalu lama memikirkannya karena saya yakin di luar sana Bapak Ibu kalau hari ini diundang oleh seseorang teman misalnya si A, nanti akan ada lagi yang mengundang Bapak Ibu dari B sampai Z. Jadi daripada Bapak Ibu diundang lagi oleh mereka, lebih baik Bapak Ibu yang mengundang B dan Z tadi, sampai Z tadi ya. Jadi jangan lama-lama, langsung hubungi pengundang Bapak Ibu. Percaya karena Bapak Ibu juga sudah melihat berbagai testimoni malam hari ini secara live bahkan gitu ya. Jadi jangan ragu lagi. Saya saja sangat senang menjalankan bisnis ini bersama tim yang luar biasa. Terima kasih. Saya kembalikan kepada Pak Peter. Dr. Haris, silakan 1 menit. Oke, thank you Pak Peter. Bu Ami luar biasa penyampaiannya, Pak Niko juga, Dr. Sam. Jadi saya cuman memberikan penutup bahwa kalau kita menjalankan bisnis, kita harus berpikir untuk masa depan. Di saat ini profesi dokter gigi ini sangat beresiko, sehingga saya harus mencari bisa dibilang untuk masa depan saya adalah bisnis yang tanpa resiko. Jadi melalui tren ini saya bisa menjalankan bisnis dari Zoom ke Zoom,
dan hanya di rumah, tidak perlu ketemu orang secara langsung. Dan untuk masa depan saya, melalui tren ini saya bisa mendapatkan passive income. Dan saya ingin mengajak semua orang yang masih tergabung di Zoom ini, kita memiliki bisnis masa depan, jangan kita sia-siakan, cepat-cepat hubungi pengundang Bapak Ibu, kita sama-sama trenkan Indonesia. Ya, selamat malam, terima kasih, salam sehat selalu. Terima kasih Dr. Haris. Terakhir Bapak Ibu semua, sebelum kita akhiri, yakinlah bahwa kamu dan keberadaanmu itu berharga. Kamu pasti punya kemampuan hebat yang bisa dibagikan untuk dunia ini. Baik, Bapak Ibu semua. Pak Niko pengen ngomong satu kan lagi nih. Siapa? Ayo, Pak Niko. Jadi ada sebuah berita luar biasa dari mentor kita, Pak Freddy. Pak Freddy silakan mungkin tolong di. Oke, ada Pak Freddy. Oh, maaf. Wow, luar biasa. Ada ini satu. Jadi Bapak Ibu semua, inilah kesempatan yang sangat luar biasa untuk segera bergabung dengan tim champion karena ada sebuah hal yang luar biasa. Nanti hari Sabtu kita akan membuat champion gathering, ya khusus. Wow, mantap. Ya, jadi ada sebuah kesempatan yang sangat luar biasa kepada kita semua karena nanti hari Sabtu inilah kesempatan kita bertemu dengan Pak Freddy dan Pak Ketut. Inilah sebuah gathering yang sangat luar biasa. Jadi pastikan Bapak Ibu semua bisa bergabung malam hari ini, ya, bisa memulai bisnis kita pada malam hari ini, dan hari Sabtu kita bersama-sama bergabung untuk Champions Gathering di hari Sabtu bersama dengan Pak Ketut dan Pak Freddy. Pastikan kita semua memberitahukan ke semua tim kita yang sudah bergabung, semua mitra kita pastikan kita ramaikan gathering kita nanti hari Sabtu. Ya, begitu. Terima kasih Pak Peter. Oke, Pak Niko, luar biasa sekali informasinya, dan mungkin bagi Bapak Ibu yang baru bergabung pasti bertanya-tanya, siapa beliau? Siapa Pak Freddy? Siapa Pak Ketut? Nah, tunggu di hari Sabtu. Jangan cari di Google, tidak ya, tapi tunggu nanti di hari Sabtu Bapak Ibu semua akan mengetahui siapa beliau. Untuk itu kita ramaikan di hari Sabtu bersama-sama bertemu dengan beliau. Oke, Bapak Ibu semua, selamat malam, sampai jumpa, tetap sehat selalu bersama Tuhan, dan kita semua serahkan kepada yang di atas. Mari kita jalankan sama-sama tren ini. Luar biasa, selamat malam, Bapak Ibu semua. Terima kasih Pak Peter, luar biasa. Dokter, terima kasih Pak Niko, semuanya. Pak Dwi, thank you. Dr. Sam, Terima kasih Pak Peter, Bu Ami, Pak Niko, Dokter Haris.